Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang kedua ini, saya ingin sampaikan kesaksian saya yang kedua tentang kehidupan saya. Pada akhir kesaksian saya menceritakan bahwa saya mengalami perceraian di dalam keluarga saya. Kemudian saya merasakan perceraian itu seperti biasa-biasa saja. Kemudian waktu itu saya mulai bekerja sesuai bidang saya dan saya mulai berkenalan dan saya merambah ke dunia rekaman untuk saya memproduksi satu album musik. Saya kenalan dengan seorang penyanyi yang waktu itu sebagai penyanyi wedding. Disitulah saya mulai bekerja sama untuk membuat satu album yang kemudian jadilah album itu untuk diedar. Kami join dengan dua teman saya, jadi 3 sama saya mendirikan satu perusahaan PT Triasa Production. Kemudian saya mulai meniti karir dengan memproduksi album. Kemudian jadilah beredar dengan publisher Atlantic Record waktu itu. Tapi kaset itu kurang begitu jalan dengan baik ya. Jadi tidak begitu laku dan saya mengalami kerugian yang cukup besar. Kemudian kami berdua menjalin satu kisah semacam asmara lah seperti itu. Jadi akhirnya saya menikahi penyanyi tersebut. Dari situ kami mulai merintis lagi sebuah rumah tangga baru. Dan singkat cerita, dari situlah saya mulai kenal Tuhan Yesus dari istri saya ini. Kemudian kami beribadah di satu gereja di Semarang. Kami membuat satu pelayanan dan kami terus pelayanan terus di gereja tersebut. Boleh dikata gereja itu juga gereja yang terbesar di Jawa Tengah. Saya terus sampai punya anak, dari 1 anak sampai 3 anak kami terus pelayanan. Saya merasakan bahwa wah ini sudah saya hidup bersama dengan keluarga dan diberkati Tuhan, hidup di dalam Kristus. Saya pikir sudah aman, tapi ternyata tidak seperti itu seperti yang saya kira. Cobaan-cobaan dari si iblis terus berdatangan. Sampai akhirnya kami secara finansial juga tidak begitu baik. Kemudian pada tahun ke-19 saya berumah tangga, hampir masuk ke tahun 20 tahun saya berumah tangga. Saya sudah dikaruniai 3 anak, 1 putra, 2 putri. Waktu itu umur 19 tahun, anak saya cowok, kemudian 17 tahun yang cewek, yang kedua, dan yang 16 tahun cewek yang ketiga. Di situ musibah mulai datang lagi.
Dan Tuhan izinkan saya dicerai. Jadi saya tidak menggugat cerai, tapi saya dicerai. Di situ saya mulai bersama 3 anak saya, selalu tiap malam kami berdoa minta ke Tuhan kami berempat dengan 3 anak saya setiap malam minta Tuhan tolong gagalkan perceraian ini. Aku toh sudah melayani Engkau. Anak-anak kami sudah besar. Tapi tetap Tuhan izinkan perceraian itu terjadi. Di situ saya berpikir, saya pikir ikut Tuhan itu enak-enak saja ya, tapi ternyata masih Tuhan izinkan hal ini terjadi. Berulang kali saya ngomong dengan istri saya waktu itu, bahwa anak kita sudah besar, ibarat buah. Kita sudah mulai memetik buah ini. Jadi tolong batalkan perceraian ini. Tapi rupanya permohonan saya yang tidak didengar. Terus Tuhan izinkan proses perceraian itu terjadi. Sampai terakhir kalinya saya berusaha untuk minta belas kasihan terhadap Tuhan, juga terhadap istri saya waktu itu. Di depan ketiga anak saya bilang ke istri saya waktu itu, saya suruh duduk di tempat tidur, saya masuk ke dapur, saya bawa baskom, saya kasih air. Saya basuh kakinya. Saya cium kakinya. Sambil saya memohon, tolong batalkan perceraian ini.
Tapi rupanya Tuhan terus izinkan itu terjadi. Sampai akhirnya putus cerai. Di situ saya masih tetap berjuang melalui anak saya. Setiap minggu saya ajak anak saya untuk mengajak mamahnya untuk yuk kita makan di satu tempat, dengan harapan ada bisa tersambung kembali. Kira-kira nggak tahu 3 bulan atau berapa bulan setelah perceraian, saya diberitahu oleh tetangga saya bahwa dia sudah menikah. Dan dari situ saya langsung bilang ke Tuhan, Tuhan, sudah selesai Tuhan. Dan mulai saat itu saya sudah nggak pernah hubungin dia lagi. Di situ saya sedikit kecewa dan sedikit tegar, bisa tetap menerima karena saya sudah sedikit mengenal Tuhan. Dia juga yang mengenalkan saya ke Tuhan. Kemudian saya di situ tetap mau pelayanan dengan ketiga anak saya. Waktu itu kami pindah ke Bekasi, dan ketika anak saya sekolah di Mahanaim, saya hidup dengan ketiga anak saya. Sampai pada COVID-19 melanda, masuk ke tahun bulan keempat COVID, kira-kira bulan Februari atau Maret itu 2020. Di situ anak saya dibawa semua ke Semarang. Untuk katanya disekolahkan di sana. Ya, saya bersyukurlah. Dia sudah jadi dapat orang kaya. Anak saya juga mau disekolahkan di sana. Saya serahkan semua ke Tuhan. Di situ saya mulai sadar bahwa kalau kita tergantung ke seseorang, entah itu suami, istri, anak, siapapun, itu semua mengecewakan. Hanya Tuhan saja yang tidak mengecewakan. Saya terus hidup sendiri, masuk di dalam satu komunitas gereja, dan saya pelayanan. Di Jakarta. Sampai sekarang saya masih pelayanan terus. Walaupun banyak sekali
yang saya saksikan dari pelayanan saya ini, Tuhan tunjukkan bagaimana pelayanan yang terbaik, bagaimana seseorang hamba Tuhan melayani beberapa hamba Tuhan, melayani dengan pelayanan identitas. Itu semua Tuhan tunjukkan ke saya. Hingga saat ini saya sudah mulai undur dari pelayanan karena hal itu banyak Tuhan tunjukkan. Melalui pengalaman saya di dalam pelayanan langsung terjun ke lapangan. Begitulah saudara-saudara sekalian. Semoga kesaksian yang kedua ini bisa menguatkan juga saudara-saudara sekalian bahwa dengan ikut Tuhan kita tuh terus enak, nyaman, terjamin secara finansial. Itu belum tentu, saudara. Berkat Tuhan selalu ada, tapi tidak harus dengan finansial. Saya merasa diberkati sampai sekarang. Saya pikir sampai di sini dulu kesaksian saya. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Bagaimana sih saya bisa melayani dengan penuh sukacita tanpa saya harus pegang duit banyak. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.